Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azifatil azifah. Laisa laha min dunillahi kashifah.
Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, selawat beri salam kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para sahabat keluarga beliau sekalian. Kepada ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin. Yang saya muliakan pengurus BKM Masjid Jami' dengan segenap remaja masjid. Yang saya muliakan jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum kita membaca rukun khutbah, mari sejenak kita isi nasihat kita pada hari ini tentang kiamat. Di akhir surat An-Najm yang barusan saya bacakan, Allah berfirman, azifatil azifah. Dekatlah, sangat dekat datangnya hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Tidak ada seorang pun selain Allah yang bisa mengungkapkan kapan terjadinya kiamat. Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Apakah maka daripada berita ini engkau heran? Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian tertawa-tertawa dan tidak kalian menangis. Fasjudu lillah, maka sujudlah bagi Allah, wa'budu, dan beribadahlah. Allah peringatkan kepada kita bahwa hari kiamat ini sangat dekat dengan kita. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan waktunya kiamat. Dan banyak di ayat-ayat lain bahwa Allah merahasiakan datangnya hari kiamat. Allah menantang kita dan terutama kaum kafir. Apakah kalian merasa heran tentang kiamat ini? Ujub, ajab dalam bahasa Arab, heran maksudnya tidak masuk akal. Waktu Nabi Muhammad ceritakan tentang kiamat, jadi kafir Quraisy atau para rasul yang lain ceritakan tentang kiamat, bahwa hidup yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Jadi mereka terheran-heran, mana ada mungkin hidup lagi nanti setelah menjadi tanah, setelah tulang belulang daging bersatu dengan tanah, mana mungkin akan bisa hidup kembali. Jadi bodohnya orang kafir, mereka enggak memikir sebelum ada apa-apa Allah bisa ciptakan makhluk. Kita ini manusia, dari tidak ada diciptakan jadi ada. Tentu akan lebih mudah Allah mengulang balik ciptaan kita masing-masing ini. Tapi bodohnya si kafir ini, jadi akal waras tertutup dengan kekufurannya. Sebenarnya orang kafir ini pandai, tapi karena arogansi kekufurannya, ketakaburannya, maka akal sehatnya tertutup oleh kufurnya. Para kafir mulhidin yang mengingkarkan bangkit, sebenarnya mereka tahu dan percaya ada kiamat, tetapi melawan
menantang Allah walaupun kiamat, dan apabila kami di saat kiamat itu masih hidup, kami bisa selamat dari kiamat. Itu orang kafir. Mana buktinya orang kafir percaya kiamat tapi menantang? Buktinya orang-orang kafir itu menciptakan pesawat-pesawat yang bisa terbang ke Mars. Artinya kalau bumi ini kiamat, kalau bumi ini hancur, kita bisa ke Mars. Hana tutup akai warah kafirnya pada haji carong. Hana itu, padahal itu persit bahwa di alam, di ruang angkasa ini ada planet-planet termasuk Mars. Kalau bumi hancur saat kiamat, Mars ikut hancur juga. Jadi SpaceX yang diciptakan oleh siapa itu? Pesawat yang cepatnya bisa terbang ke Mars. Jadi yang tiketnya sekian ratus juta, sekian miliar. Tapi itu boleh jadi benar, boleh jadi kabar bohong. Karena media orang itu kuasai. Saya punya pegawainya, ditanya oleh orang Islam, sami'na wa ta'na aja. Ya, kebenarannya kan kita nggak tahu apa benar dia sampai ke Mars atau enggak. Jadi yang boleh kita buktikan, mereka tahu dalam Al-Quran, mereka tahu cerita kiamat, tapi mereka seolah-olah menantang Allah. Walaupun kiamat, kami bisa selamat. Bukti lagi, di Norwegia dan di Swedia, itu ada satu laboratorium bibit. Semua bibit flora, tanam-tanaman, dan bibit makhluk hayawanat, jadi disimpan di dalam laboratorium di gurun es, dibuat dari baja, ditanam dalam gurun es itu, beku. Untuk apa? Katanya setelah kiamat ini bibit-bibit itu nggak ikut punah. Misalnya Aceh hancur, Indonesia hancur, semua hancur. Jadi bibitnya tinggal. Pikir lagi yang lain hancur, yang laboratoriumnya hancur. Jadi sehingga nanti hotel selesai kiamat, dia ikut bibitnya long. Itu hotel kepubangai orang carong li Tuhan. Itu bodohnya orang kafir. Makanya tanya ikut cara iman bangkit, berimanlah sepenuhnya. Jangan di satu saat kita beriman ada hari kiamat, di sisi yang lain kita seolah-olah menantang Allah dengan perbuatan dan tingkah laku kita percaya ada bangkit, tapi kita nggak takut nanti saat setelah bangkit bisa nggak kita pertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kita selama hidup ini, apakah sebagai pribadi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pejabat yang amanahnya di pundak kita. Jadi beriman dengan bangkit akan ada tanggung jawab besok, tetapi tingkah laku keseharian kita seolah-olah menantang, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Maka Allah tantang kita. Afamin hadzal hadisi ta'jabun. Apakah tentang berita ini, berita hari kiamat ini, kamu heran? Artinya kamu tidak masuk akal, kamu tidak logika. Watadhakun, dan kamu tertawa terus. Tertawa, duduk kumpul tertawa benaran, gembira, euforia. Jamaah Jumat. Tangis itu apabila dia khazanah air mata itu berada di hati. Kalau hati tidak diketuk, tidak akan keluar air mata. Kenapa kita sedih, kehilangan
Sedihnya datang dari hati. Kalaulah hati kita keras dengan tertawa, dengan kegembiraan, dengan foya-foya, tidak akan nangis. Hati kita kalau jarang nangis, hati kita akan bertambah keras. Jauh dengan akhirat. Nah, jadi Allah peringatkan kita. Boleh tertawa, gembira, tapi kita iringi tangis juga harus ada. Bagaimana cara untuk menangis? Kalau mata kita susah menangis, duduklah dekat orang yang sering menangis. Ikuti kajian-kajian, ikuti zikir-zikir. Orang menangis, ingat dosanya. Bagaimana kalau dosa saya tidak diampunkan saat aku kembali kepada Allah Ta'ala? Sanggup enggak tubuh ini yang sangat lemah ini menahan azab Allah Ta'ala? Ingat. Mudah-mudahan nangis. Jadi menangis boleh untuk tahap pertama pura-pura nangis dulu. Pura-pura ile. Nanti akan bit-bit nangis. Karena apa? Hamba dengan Allah untuk diberikan apa yang kita minta. Dalake bampun dasya, dalake bertetap iman, dalake bermudah dalam udipnya jauh daripada fitnah. Allah akan berikan dalam kondisi kita menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum samidun, dan kalian dalam keadaan lengah. Artinya datang kiamat nanti kita sedang bersenang-senang, bersukaria, datang kiamat. Kita dalam keadaan lengah, lalai. Ya, kita lihat, kiamat ini ada beberapa kategori. Ada kiamat kecil, meninggalnya seseorang. Udah kiamat dia, artinya udah habis dia di dunia ini. Ini tiap hari kita lihat, tetangga kita atau siapa. Kemudian ada kiamat massal. Kayak baru terjadi di Turki. Itu secara rombongan kiamatnya. Jatuh pesawat terbang, tenggelam kapal. Kiamat juga. Ratusan orang, ribuan orang mati. Nanti terakhir ada kiamat total. Nah, itu semua. Tidak ada satu makhluk hidup pun. Kullu man 'alaiha fan. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang tinggal illa wajah rabbika dzil jalali wal ikram, melainkan zat Allah Ta'ala yang maha tinggi yang tinggal. Maut atau Israel sekalipun yang mencabut nyawa-nyawa makhluk lain, di paling terakhir dia terpaksa harus cabut nyawa dia sendiri. Jadi tidak ada kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang diberi nyawa pasti dia akan mati. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam tidak melarang umatnya mencari kesejahteraan hidup di dunia. Malah Islam melarang umatnya umatnya meminta-minta. Yang diajar oleh Islam, orang Islam ini memberi. Meminta-minta itu bukan, tidak boleh, walaupun di dalam Al-Quran ada dua kategori, lisa'ili wal mahrum. Berikanlah harta kamu kepada orang meminta. Wal mahrum, mahrum, orang tidak punya, tapi dia tidak minta. Dia sembunyikan kefakirannya, dia sembunyikan, dia tahan tanpa meminta-minta. Kalau kita tahu kepada orang yang berhajat, yang tidak minta, jika kita juga harus kasih. Kepada orang yang tidak punya, yang meminta, kita juga yang berada mesti kasih. Namun secara umum tidak dianjurkan dalam Islam untuk meminta-minta. Yang dianjurkan adalah memberi. Yadul mulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas, artinya yang suka memberi, lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima pemberian orang. Maka oleh karena itu, Islam boleh umatnya harus gagah-gagah. Umatnya apabila dengan orang kafir, tapi dengan sesama Islam nggak perlu kita berbangga-bangga.
Sesama ini kita kan orang Islam semua, enggak perlu. Tapi kalau dengan non Islam, kita harus pede, harus bahwa orang Islam ini orang-orang terhormat, orang Islam ini adalah orang gagah-gagah. Enggak boleh henggeh-henggeh dengan orang kafir. Nah, tapi dengan sesama Islam kita harus tawadhu. Maka di akhir ayat surah An-Najm, kiamat ini datang dengan cara tiba-tiba, maka persiapkanlah dirimu untuk menghadapi kiamat. Fasjudu lillah, maka sujudlah bagi Allah. Wa'budu, dan beribadatlah. Jadi sujud dengan ibadat ini kalau balaghah, dalam ilmu nahu itu am kepada khas. Sujud ibadat juga. Tapi ibadat khusus. Boleh jadi sujud dalam pengertian sujud, atau boleh arti sujud dengan makna salat. Ada sujud di luar salat seperti sujud tilawah, seperti sujud syukur. Ada sujud di dalam salat yang menjadi rukun salat. Jadi Allah perintahkan sujud. Kenapa sujud? Karena saat sujud seorang hamba sudah dia tanggalkan segala kebesarannya, kehormatannya, kepalanya yang dihormati oleh anak buahnya, yang dihormati oleh sesama, yang diangkat. Bila berhadapan dengan Allah sujud, semua itu kita tanggalkan. Kepala yang paling tinggi kita sama ratakan dengan kaki. Artinya ulayan ke depan tempat sujud. Jadi sedekat-dekat hamba kepada Allah saat dia berada di dalam sujud. Maka di akhir rakaat salat witir, bagi siapa yang sering melakukan salat witir, setelah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sunat kita baca itu doa-doa para wali Allah. Rabbi azqani burudata mahabbati. Pada tenelia habis subhana rabbiyal a'la, mau dikali kita tutup dengan Rabbi azqani burudata mahabbati. Wahai Tuhanku, rasakan olehmu kepada aku kesejukan mencintaimu. Itu dialog orang sufi wali Allah kepada Allah Ta'ala. Ne perasa baklon ya Allah, ne penyum baklon kiban bagaimana sejuk mencintaimu. Kok hana terasakan kahek dari semayang, kahek dari sujud. Kok kita hendak merasakan bahwa kesejukan kita mencintai Allah. Kok selama ini belum pernah kita rasakan, maka perlu kita minta. Jadi permintaan yang paling dekat untuk diterima adalah di akhir rakaat sujud salat witir kita. Kita tahu salat witir ini kapan waktunya? Salat witir mulai waktu Isya udah masuk waktu witir sampai sebelum azan subuh. Jadi di kurun waktu itulah kita melakukan salat witir. Dan salat witir akhir salat malam kita. Kita rajin salat malam, tahajud atau salat apapun, tutuplah salat malam kita dengan witir. Kemudian satu potong lagi, Rabbi azqani burudata mahabbatik. Rabbi azqani halawata ma'rifati. Dan Allah ne perasa balon kayak mana manisnya mengenalmu. Jadi tai laki Allah bergepunyum lamate ngan iman danyo, sejuk mencintainya dan manis mengenalnya. Jadi mudah-mudahan ini perlu olahraga riyadhah dalam ibadat. Mencoba, mudah-mudahan kenikmatan iman ini akan diperasa oleh Allah Ta'ala kepada kita yang mendukung. Amin ya rabbal alamin. Terus berarti wa'budu, ibadat secara umum termasuk sujud ibadat juga. Termasuk ibadat-ibadat lain semua ibadat.
Nah, jadi inilah yang menyelamatkan getanyo apabila truk kiamat, arti kita sudah mempersiapkan diri menghadapi kiamat nanti. Mudah-mudahan di dunia kita dalam keadaan beriman, kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menyimak rukun khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Azifatil azifah, laisa min dunillahi kashifah. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa la dzikrullahi akbar.